Udah ya? Nah, jadi gini teman-teman. Jadi nomor 11 ini saya ulangi lagi ya. Jadi di sini ada 4 orang siswa akan mengikuti perlombaan. Dari tadi berarti nggak ada ini ya tampilannya. Nah, habis itu di sini ada siswa A memberikan kontribusi setengah dari jumlah ketiga yang lain. Nah, ini ada kalimat pertama di sini. Nah, kita ketahui bahwa empat orang siswa ini itu adalah dia patungan. Patungan. Jadi A ditambah B ditambah C ditambah D, uang patungannya jadi 1.200.000. Itu kalimat ini yang pertama ya. Biaya perlombaannya 1.200.000. Jadi 4 orang siswa akan mengikuti perlombaan kurang lebih segitu. Nah, sekarang katanya kontribusi si A ya. Siswa A memberikan kontribusi setengah dari kontribusi 3 siswa lain. Jadi kalimatnya gini, siswa A memberikan sama dengan kontribusi setengah berarti 1/2 setengah teh dari yang lain. Yang lainnya siapa? Dari kontribusi B ditambah C ditambah D. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ini adalah pernyataan yang kedua. Jadi pernyataan yang kedua adalah seperti ini, ya. Nah, yang berikutnya adalah apa? Pernyataan yang ketiga. Jadi pernyataan pertama, kedua, ketiganya adalah siswa B memberikan kontribusi 1/3 dari 3 siswa yang lainnya. Oh, berarti yang B ini sama dengan 1/3 dari yang lainnya. Nah, berarti dikali dari yang lainnya. Berapa tuh yang lainnya? A, C, dan D. Ya, jadi kalimat matematikanya adalah seperti ini. Kalau ada soal cerita, dibikin kalimat matematik. Nah, habis itu apa lagi nih? Habis itu adalah siswa C, berarti di sini adalah siswa C memberikan kontribusi 1/4 dari jumlah kontribusi A dan D. Oh, berarti yang C sama dengan 1/4, tapi bukan dari ketiga lainnya, tapi dari apa? Siswa A dan siswa D. Wah, gitu deh. Udah deh, jadinya adalah C sama dengan 1/4 kali A plus B. Udah. Nah, ini tinggal disubstitusi. Ini kan ada 4 variabel. Ada 4 persamaan. Ini bisa dieliminasi sebenarnya. Bisa dieliminasi, bisa disubstitusi. Nah, cuman untuk mengerjakan ini mudahnya menggunakan metode substitusi. Kenapa metode substitusi? Ini bisa kita kaliin ya, teman-teman. Jadi ini kalau misalnya kita kaliin aja ya bagian yang ini. Ini kalau saya kaliin jadi apa nih? 2 dikaliin ke A jadi apa? 2A sama dengan ini apa? B plus C plus D kan gitu ya. Nah, kita itu punya data. Datanya apa? Datanya ini. Bahwa A plus B plus C plus D sama dengan 1.200.000. Nah, ini B plus C plus D. Sebenarnya kalau saya tambahin A, ini jadi 1.200.000. Maka ini saya pengen saya tambahin A. Boleh nggak ya? Boleh, asalkan kiri juga tambahin A. Kan hukum keadilan ya. Jadi kalau kiri tambah A, kanan tambah A. Nah, sekarang A tambah 2A berapa? 3A. Kalau yang sebelah kanan berapa? Substitusi ke sini. Oh, berarti ini mah 1.200.000. Nah, dari sini kita bisa dapetin bahwasanya kontribusi A-nya berapa? Tinggal bagi nih, 400. Selesai. Bisa ya? Nah, dengan cara yang sama, kita bisa tahu kontribusi ya si B. Kontribusi yang B ini kita bisa tahu nih. Jadi kontribusi yang B itu apa aja? Nah, kita kali silang. Jadinya adalah 3B sama dengan A ditambah C ditambah D. Nah, ini kan A tambah C tambah D. Kalau ini kan A, B, C, D. Nah, berarti kita tambahin apa nih biar dia jadi 1.200.000? Tambahin apa? Supaya jadi 1.200.000. Tambahin B. Tambahin B. Tapi kalau kanan tambah B, kiri harus tambah B. B. Keadilan kan? Nah, jadi jadinya Ya. berapa di sini? 4B 4B. sama dengan 1.200.000. 1.200.000. Oke, jadi kita tahu tuh si B-nya berapa? 300.000. 300.000. Wah, udah ketahuan nih, udah ini pasti yang C juga mirip-mirip. Nah, cuman di sini nanti ada sedikit beda yang ditambahinnya ya. Jadi kalau yang C itu adalah apa? Oh, berarti ini kalau saya kali silang, si 4-nya dikali, jadinya adalah 4C sama dengan A A ditambah, tambah D. D. supaya jadi 1.200.000, enaknya ditambah apa di sini? Tambah C sama B.
Oke, tambah B tambah C. Ini boleh ditambah C ditambah B ya, boleh. Jadinya berapa nih? C tambah 4C, 5C. 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 Sama dengan 1.200.000. 100. Udah deh ketahuan ini pasti. Oh, berarti B-nya udah tahu belum? Udah 300 nih. Kalau B-nya udah tahu 300, berarti pindah ke sana jadinya adalah 9. 1.500.000. Karena kan 300 pindah ke sini jadinya berkurang. Oh iya, iya. Berkurang ya. Nah, maka nanti bisa dapetin C-nya sama dengan 9 dibagi 5. 1. Ya. 40 bagi 5, 8. 108. Udah deh ketahuan. A 400, B 300, C 180. Kira-kira D-nya bisa tahu nggak? Pertanyaannya nyari D nih. Siswa D. Oh, berarti A-nya berapa nih? 400 ya? 400 lah ya. Jadi kita pakai bahasa ini aja 400 ya. Ribunya kita coret 400, ditambah berapa nih? B-nya 300, ditambah C-nya 320. 180, ditambah si D ini sama dengan 1.200.000, 1.200 ya, ribunya kita coret. Ya, sebenarnya dari awal boleh coret ya, nanti kebanyakan nolnya. Nah, maka nanti jadinya berapa nih? 700, 880 ya. Jadi 320 ya ide-nya sama. Iya. Intinya adalah metodenya menggunakan substitusi. Boleh nggak di-eliminate? Boleh ya. Dikurangin ya, ini dikurangin ini. Bisa ya? Betul, D tadi. Sama ya. Tinggal di eliminasi. Jadi ini sebenarnya bab pertama ini adalah bab awal harusnya ya. Jadi kita harus membiasakan untuk mencari solusi persamaan linear dengan dua metode itu, eliminasi dan substitusi. Jadi gimana caranya harus lancar aja gitu ya. Oke, itu soal nomor 11 ya. Soal nomor 12 kayaknya udah ya. Kayaknya sih. Coba udah belum? Kayaknya udah deh. Oh, belum. Kita cek. Pakai yang seper. Oh, udah ya. Ini udah saya nih. Sebelumnya kita bahas nomor 12. Pakai yang seper-seper. Jadi menggabungkan beberapa kemampuan menjadi satu. Jadi pakai seper-seper. Itu nomor 12. Oke, ini nomor 11 dulu. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Harus sering-sering ngerjain biar mungkin kalau ada yang nanya, kok kepikiran misal gitu ya. Oh gitu sih. Saya agak ribet misal. Nah, sering-sering latihan. Jadi nanti akan nemuin cara ininya, simple. Oke gitu ya. Ada yang nanya nih kayaknya. Oh, kalau cara eliminasi gimana? Cara eliminasi itu kayak tadi. Jadi nanti kalau misalnya saya punya, misal mau dieliminasi gimana? Prinsipnya sama. Kalau udah dikali silang kan 2A sama dengan tadi apa kalau dikali silang? A tambah B tambah C gitu kan? Jadi dikali silang tetap sama. Nah, cuma nanti kan dipindahin ruas nih. Jadinya apa nih? Saya punya apa sih? Oh, bukan gini perasaan. Ini kan ya kalau dikali silang tuh oh, B, bukan itu. Jadi kalau dikali silang 2A, di sini B, di sini C, di sini D. Nanti kan pindahin ruas gitu kan. Jadi atau mau di sini nggak boleh. Nah, nanti B ditambah C ditambah D dikurang 2A kan sama dengan 0. Terus saya punya A ditambah B ditambah C ditambah D. Boleh. Sama dengan berapa? 1.200.000. Kurangin. Coret, coret. Kalau dikurangin jadinya minus 3A. Sama dengan minus 1.200.000. Prinsipnya sama. Gitu. Eliminasi ya. Yang 11. Yang 11. Ya. Ya, yang ini kan. Kita eliminasi. Jadi di-eliminate. Ya. Coret, coret, coret. Kan udah sama. Sip. Oke ya. Dan seterusnya yang bawah juga 3B, ACD, eliminasi dikurangin atas kurang bawah. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Belum ya? Kalau ingin tanya boleh, nanti saya akan sambil saya nyiapin ya. Boleh di chat.
Nomor selanjutnya adalah nomor 13. Nah, ini juga ini lebih ke eliminasi, lebih ke substitusi ya. Ini mensubstitusi. Tekniknya adalah lebih ke mensubstitusi. Kenapa? Coba kita lihat. Andi bekerja di toko sepatu A pada pagi hari dan di toko sepatu B pada siang hari, ya. Oh, dia bekerja di dua buah toko. Setiap bulan ia memperoleh gaji dari toko A. Oh, berarti ini saya bisa tulis nih. Wah, kita punya data. Sebenarnya nggak harus ditulis sih, cuman memahaminya tergantung ya. Bisa nggak perlu ditulis bisa. Tapi untuk biar memudahkan saya saja ya. Di sini ada namanya toko A namanya. Nah, di toko A ini katanya dia ini mau mendapatkan gaji. Gaji sama dengan 1.100.000. Nah, sebenarnya yang gini-gini itu ya kita, kalau saya tuh agak-agak males gitu ya. Agak-agak malesnya maksudnya tuh ini kalau misalnya nolnya saya hilangin 3, pasti ini hilangin aja 3. Misal gitu ya. Jadi sih ini banyak banget nolnya nih. Ribet nulisnya. Nah, ini boleh nih kita hilangin gitu. Saya pakai 800-an gitu ya, boleh aja. Ya, ini adalah 1.200, tapi saya tulis 1.100 gitu ya. Boleh aja nih. Maksudnya 1.100.000 ya, jadi 1.100.000. Boleh. Nah, terus katanya bonusnya. Di sini ada bonus. Bonus itu adalah 10% dari penjualan. Berarti dikali ya. Jadi bonus itu 10% dari penjualan. Oh, berarti dikali dia. Nah, terus nanti ada yang namanya di toko B. Nah, kalau di toko B itu dia dikasih gajinya berapa katanya? 800.000. Berarti di sini itu adalah gajinya adalah 800. Nah, tapi dia dapat bonus. Bonusnya agak besar nih. 25%. Dari apa? Dari penjual. Dengan omset atau penjualan yang sama. Nah, artinya itu besar penjualan di toko A sama besar penjualan di toko B itu sama. Jadi kamu bisa misal mau misalin apa? Misal M gitu, itu boleh aja gitu. Jadi besarnya adalah M. Tetapi pendapatan Amir dari toko B, nah ini pendapatannya beda. Jadi pendapatan, jadi nanti di sini ada rumus, ada pendapatan. Jadi ini kalau misalnya ini itu adalah toko A, ini adalah toko B. Nah, di sini ada statementnya gini, pendapatan. Pendapatan Amir di toko A, di toko B ya, sama pendapatan, berarti 2 kali pendapatannya di toko A. Nah, ini kan sebuah persamaan namanya. Jadi pendapatannya di toko B sama dengan, halo, connection tidak stabil. Mudah-mudahan kedengaran suara saya. Kedengeran kok, Kak. Kedengaran ya? Iya, Oke. kedengeran. Pendapatan B itu sama dengan 2 kali pendapatan A. Ini adalah persamaan yang pertama. Terus persamaan yang keduanya apa? Nah, kita harus tahu ini nggak ada di soal. Bahwasanya yang namanya pendapatan itu rumusnya apa? Pendapatan itu sama dengan gaji plus bonus. Nah, ini nggak ada di soal. Kita harus tahu bahwa pendapatan seseorang itu bukan dikurang bonus, kan nambah bonus itu. Jadi kita harus tahu, oh pendapatan itu gaji ditambah bonus. Paham? Ini tinggal substitusi. Kalau misalnya pendapatan B itu apa? Berarti gaji B ditambah bonus B. Kita substitusi. Kita substitusi jadinya apa? Jadinya kayak gini. Oh, pendapatan B itu ini. Oh, berarti 800. Kalau saya tambah 25% dari M, gitu ya, penjualannya sama dengan 2 kali pendapatan A. Pendapatan A apa? Gaji plus bonus. Substitusi ke sini. Gajinya di A adalah 1.200.000. 1.100.000 ya. 1.100 ditambah bonusnya 10%. Dari apa? Dari M. Gitu deh. Nanti tinggal kamu kaliin jadi apa? 800 ditambah 25% dari M sama dengan 2.200. Tinggal dikali ke dalam nih. Kayak pelangi, kaliin ke sana. Jadinya adalah apa? Ditambah 20%.
dari M. Udah selesai. Jadi 2 buah persamaan itu. Ini pindah ke sini, jadinya dikurangi 20% ya. M sama dengan 2.200 dikurangi 800. Karena pindah ruas ini. Gitu kan. Jadinya berapa nih kalau dipindahin ke 1.600 ya? Ke 1.400. 1.400 ya. Coba hitung. 2.200 kurang 800, 1.400. Betul ya? Nah, ini tinggal dikurangi. Berapa persen nih? 5%. Alias berapa 5%? 5% M alias 1/20 ya. Sama dengan 1.000. Berarti M-nya bisa dikali silang nih 20-nya. Oke, jadi berapa M-nya? Sama dengan 2 kali 14. 28.000 ya. 20 juta. Karena si 03-nya saya hapus ya. Maksudnya apa ya? Ya nggak apa-apa dihapus karena ujung-ujungnya nanti akan dicoret. Gitu teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi ini tuh intinya adalah mensubstitusi 2 buah persamaan. Yang pertama ini dapatnya dari soal, ini wajib diketahui tanpa tahu dari soal. Jadi ini mah wawasan, jadi kamu tuh harus tahu nih. Ya pasti tahu lah ya. Kak, Yap. Oke, boleh. jadi ini tuh kita tahu rumusnya tuh, jadi gimana soal gitu? Jadi tergantung juga konteks soal. Ini dari soal persamaannya cuma satu kan ya? Cuman ini. Jadi jika Andi mana bukan ini. Pendapatan Andi dari toko B 2 kali pendapatannya dari toko A. Pendapatan toko B 2 kali A. Udah ini aja. Terus diapain dong? Nah, ini ada satu persamaan lagi yang nggak ada di soal. Bahwa kita tahu ini wawasan kamu. Oh, pendapatan itu adalah gaji ditambah bonus. Gitu. Jadi tergantung konteks soalnya. Sip? Oke. Ya, jadi bisa jadi kalau soal apa juga beda. Cuman harus tahu si persamaan ini. Ini lebih ke wawasan ya. Ya walaupun kayaknya soal nomor berikutnya kalau nggak salah. Dia wawasan juga sama. Nah, nanti kita lihatnya soal yang berikutnya. Sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak? Sampai situ dulu ada pertanyaan? Tidak ada? Aman ya? Oke. Mungkin lebih ke yang ini ya, kok bisa tahu apa sih itu ini ada persamaan satu lagi. Ya itu lebih ke apa ya, case soalnya. Jadi tergantung. Gampang kan ya? Jadi kayak gitu. Nomor 14. Andi pergi ke tempat kerja pukul 7 pagi. Nah, ini ada kecepatan-kecepatan. Kira-kira ini bahas apa nih kalau kecepatan itu? Fisika ya? GLB. Nah, di GLB itu nanti kita akan menemukan sebuah rumus. Nah, ini wawasan lagi nih. Jadi maksudnya di sini nggak ada pengetahuan tentang rumus itu, tapi kamu harus tahu. Ya, jadi kita akan bahas dulu, kita baca dari awal soalnya. Andi pergi ke tempat kerja pukul 7 pagi. Oh, berarti ini tuh dia startnya ya. Jadi kita anggap aja kita punya start jam 7.00. Ini adalah startnya. Jika menggunakan mobil dengan kecepatan 40 km, nah ini kondisi pertama kayaknya ya. Jadi di sini ada dua kondisi, jadinya menggunakan mobil dengan kecepatan 40 km. Nah, kondisi pertama ini bisa saya tulis lambangnya adalah VA. VA ini adalah 40 km per jam. Nah, terus apa nih? Maka dia akan tiba di tempat kerja terlambat 10 menit. Nah, ini awas nih, terlambat 10 menit. Artinya gini ya, berarti si TA ini tuh sama dengan apa? Kalau terlambat, nah jadi kita akan berasumsi teman-teman. Seandainya dia berangkat dengan waktu T, harusnya waktunya T. Waktunya harusnya T. Sehingga finish-nya itu adalah finish-nya itu pasti jam 7 ditambah T. Betul ya? Jadi harusnya sih ke kantor itu waktunya T ini tuh. Jadi finish-nya itu jam 7 ditambah T ya. Yaitu waktunya dia kalau tepat. Nah, kalau terlambat 10 menit, kira-kira waktunya akan bertambah atau berkurang dari seharusnya? Bertambah. Bertambah, karena terlambat.
Wah, terlambat 10 menit. Maka si TA ini itu sama dengan T ditambah 10/60. Nah, kenapa saya bikin per 60? Karena ini satuannya jam. 10 menit berapa jam? 10/60 jam. Jadi kalau di fisika itu, ini kayak ada fisika-fisikanya. Jadi harus satuannya harus sesuai ya. Jadi kalau menit sama menit, kalau sekon sama sekon, kalau jam sama jam ya. Jadi nggak boleh kamu kali tanpa satuannya berbeda. Jadi kita harus bikin satuannya jadi sama. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua itu adalah VB. VB itu sama dengan apa? Jika menggunakan mobil dengan kecepatan 60 km per jam, jadi dibikin dulu kalimat matematikanya. Maka dia akan tiba di tempat kerja 20 menit lebih awal sebelum jam kerja dimulai. Jadi ini tuh sebelum 20 menit. Berarti waktunya lebih lama apa lebih singkat? Lebih singkat. Nah, berarti awalnya harusnya T, tapi ternyata dia udah nyampe duluan. Berarti gini. Nah, pertanyaannya adalah, itu berarti jam kerja di kantor Andi dimulai pukul berapa? Nih ini. Seandainya butuh waktu T, berarti jam 7 ditambah T. Jadi kalau T-nya 90 menit, 90 menitnya 1,5 jam, berarti jam 8.30. Kalau waktunya ternyata 3 jam, T-nya berarti jam 10 gitu ya. Jadi jawabannya kurang lebih gitu. Nah, sepertinya ini sih akan 1 jam lebihan. Jadi ini kalau saya lihat di opsi itu 1 jam lebihnya berapa? Nah, itu pasti jawabannya. Nah, kita akan cari ini. Nah, di sini itu ada sebuah apa namanya? Ada sebuah ini mah dua. Ini nggak ada persamaan. Ada persamaan nggak? Nggak ada. Ini mah diketahui aja. Jadi ini itu adalah data yang saya sebutnya ini itu adalah data. Sama kayak yang atas. Jadi ini itu sebuah data aja. Persamaannya yang ini adalah ini. Yang ini wawasan. Nah, kalau ini itu kayaknya hampir nggak ada deh. Jadi apa persamaannya? Nah, ini ada sebuah apa ya? Ini tuh kayak kalau statement mah gini ya, Kak. Ini tuh ada maksudnya sebenarnya tersirat. Yang namanya kondisi 1 sama kondisi 2, ini keadaannya lintasannya sama, ya. Jadi ya nggak, lintasannya sama. Ini kondisinya lintasannya sama. Lintasannya apa ya? Jalannya gitu. Jadi dari dia dari rumah ke kantor. Jadi lintasannya sama. Sama dari mana? Dari rumah ke kantor. Dua-duanya. Nah, ini itu indikator dari yang namanya jarak. Jaraknya sama. Iya nggak? Jaraknya sama dari rumah ke kantor. Kalau yang ini dari rumah ke kantor, ini dari rumah ke kantor. Oh, berarti saya punya persamaan. Persamaan pertama apa? S kondisi yang A itu sama dengan S kondisi yang B.